Sebelum saya sampaikan, saya ingin ingatkan bahwasanya masalah-masalah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan yang meriwayatkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala. Bahkan kasus terjadi pada dirinya, artinya dia yang bikin masalah, dia yang cemburu ya. Radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha karena amanah ilmiah, beliau tetap menyampaikan kasus tersebut. Padahal kasus tersebut menjelaskan tentang kesalahan dia. Kebanyakan orang kalau punya masalah disembunyikan. Ada kekurangan dia akan sembunyikan. Tetapi ini karena di balik cerita tersebut ada pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun kesalahan tersebut yang melakukan adalah Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha tetap menyampaikan. Kenapa saya perlu sampaikan peringatan ini? Karena orang-orang Syiah banyak yang kemudian mencela Aisyah. Lihat, banyak Aisyah bikin masalah rumah tangga, bikin ribut Nabi, bikin susah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bilang tidak. Kita tidak tahu problematika tersebut kecuali Aisyah yang cerita. Aisyah yang cerita sendiri. Dia begini, dia cemburu begini. Sehingga kita tahu bagaimana sih sikap Nabi dalam menghadapi permasalahan rumah tangga ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sangat mulia, sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berkata, "Ya Ummu Salamah la tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummu Salamah, janganlah kau menyakiti aku dalam masalah Aisyah. Ya, karena Ummu Salamah cemburu, mewakili istri-istri yang lain cemburu kepada Aisyah. Karena Rasulullah SAW sangat sayang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai para sahabat kalau mau kasih hadiah nunggu di rumah Aisyah. Kalau di rumah istri yang lain tidak kasih hadiah sama Nabi. Mereka tahu Nabi kalau di rumah Aisyah hati berbinar-binar, maka mereka kasih hadiah ketika Nabi lagi jatah di rumah Aisyah. Ini membuat istri-istri Nabi yang lain cemburu. Akhirnya mereka mengutus Ummu Salamah untuk menyampaikan hal tersebut kepada Nabi, agar para sahabat kalau memberi hadiah tidak perlu nunggu Nabi lagi di rumah Aisyah. Laporan datang sampai Nabi berkata, "Ya Ummu Salamah la tu'dhini fi Aisyah." Wahai Ummu Salamah, jangan kau menyakitiku, jangan kau ganggu aku dalam urusan Aisyah. Fa innahu wallahi ma nazala alayya al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin min kunna ghairiha. Demi Allah, tidak pernah wahyu turun kepadaku dalam kondisi aku sedang berselimutan dengan seorang wanita di antara kalian kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Rasulullah pernah berselimut dengan Aisyah, artinya lagi bermesraan, tiba-tiba Allah turunkan wahyu, padahal Nabi sedang bermesraan dengan Aisyah. Ini menunjukkan adalah kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini saya kasih mukadimah karena nanti hadis-hadis yang akan kita sebutkan rata-rata diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya ketika Nabi SAW akan meninggal dunia, Rasulullah SAW ingin dirawat di rumah Aisyah. Sampai Rasulullah SAW berkata, "Aina ana godan?" Besok saya dirawat di tempat siapa? "Aina ana godan?" Besok saya dirawat di tempat siapa? Artinya Rasulullah SAW meskipun dalam kondisi sakit parah, beliau tetap menjalankan kewajiban dia sebagai seorang suami untuk adil dalam jatah nginap. Sehingga meskipun sakit, beliau berpindah-pindah hari. Hari ini dirawat di istri yang ini, besok dirawat di istri yang ini. Padahal dia ingin dirawat di rumah Aisyah. Sehingga beliau sering bertanya, besok saya dirawat di rumah siapa? Besok saya dirawat di rumah siapa? Sampai istri-istri Nabi yang lain paham bahwasanya Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya mereka pun mengizinkan untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan akhirnya Rasulullah SAW meninggal di rumah Aisyah, di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, di mana air liur Nabi bercampur dengan air liur Aisyah radhiyallahu taala anha.